Sobat Sporty, Yo. Indonesia lolos ke final Woi. futsal. Ada siul-siul. Si paham nih pakai jersey futsal. Kan gue anaknya futsal banget. Iya. Sporty banget. SKN sekarang peringkat berapa? Peringkat. Peringkat 3. Udah nggak ada klubnya juga. Oh iya. Udah diganti. Jadi apa? Putra Sapin. Iya, Pati. Pati. Betul kan? Sekarang kita bakal ngomongin soal futsal. Yo, Karena kan untuk nggak tahu ini keberapa kali sih timnas futsal kita masuk ke final Piala AFF? keberapa kali ya udah lumayan sering. Oh, lumayan sering. Ya, ini Juara juga udah pernah. Kalau timnas futsal timnas futsal itu udah pernah juara di AFF. Kalau sepak bola kan belum. Sepak bola belum, futsal itu udah pernah dulu. Nah, sekarang kita masuk lagi final yang akan diselenggarakan hari Minggu. Tadi setelah kita mengalahkan Myanmar di semifinal dengan skor 6-1. 6-1 sangat meyakinkan. Jadi kita akan bertanding nanti hari Minggu jam 5 melawan pemenang antara Thailand dan Vietnam. yang sedang ketika kita take ini sedang berlangsung pertandingannya. Betul sekali. Gitu. Jadi siapa pemain favorit lu di turnamen ini? Tentu saja dong. Siapa? Run to Boy. Run to Boy. Selebgram dan seleb TikTok. Kurang Bambang Bayu Saptaji sebetulnya ya. Iya benar. Jadi di akhir-akhir seleksi itu Bambang Saptaji, Bambang Bayu Saptaji itu tidak dipanggil. Ya karena memang kondisinya juga tidak fit, belum begitu fit. Bukan fit ya, maksudnya tidak di 100% kemampuannya BBS. Dia juga bilang kan di Instagram pribadinya bahwa kemampuannya belum begitu fit. Terus penampilannya di halus pun sedang naik turun. Jadi sedang tidak dalam kondisi terbaik untuk ikut turnamen di tim nasional. Begitu pula dengan Subhan Faidasa, Andri Kustiawan. Itu yang membuat coach siapa sekarang? Itu pelatih baru dari Iran. Muhammad Hasem Zadeh. Betul sekali. Hasem Zadeh hanya membawa satu pivot, Evan Movic. Itu ya kadang-kadang Sauki juga bisa ditaruh di situ sih. Cuman memang kayaknya si coach pengen main futsal modern dengan 4-0. Jadi dengan satu pivot pun dia kayaknya yakin untuk berprestasi lebih jauh di AFF ini. 4-0 tuh maksudnya 2 di belakang, 2 di depan. Yang 4-0 tuh bergerak aja terus. Oh, semuanya bergerak ya, kayak bergerak gitu. Bareng, menyerang bareng, turun bareng, bertahan bareng. Jadi tidak ada futsal konvensional yang pivot gitu, flank ya. Semuanya bergerak dalam satu sistem yang bareng gitu. Tapi memang beberapa kali juga ketika butuh pivot, ketika Evan gak masuk, Shauki ada di situ, Shauki Lubis ya. Shauki Lubis. Coach ngomongin pelatih baru nih, ini pelatih baru kan ya? Setelah kepergian pelatih asal Jepang, Kensuke. Ini pelatih yang kemudian masuk karena Gogonnya kan, gosip-gosip undergroundnya sebetulnya bukan dia kan ya? Gosip undergroundnya tadinya setelah Kensuke cabut pergi ke Jepang, pulang lagi ke kampungnya. Antara Miguel Rodrigo atau pelatihnya Black Steel sih, Coach Hame. Cuman nggak tahu Black Steel kayaknya nggak mau ngelepas dia karena kan dia lagi main di liga juga. Iya. Ntar ke gap taktik ya dong. Ya, soalnya si Coach Hame ini juga bilang ke media Thailand, katanya saya sempat ditawari berarti ada penawaran. Ada penawaran. Dia bilang ada penawaran untuk melatih futsal di Piala AFF. Cuma dia menolak karena alasannya dia ingin fokus ke klub. Ingin fokus ke Black Steel berarti. Yang sekarang lagi jeda kompetisi akan bergulir di putaran 2. Ya bisa jadi sih karena kan dia dikontrak sama klub duluan kan. Ya mungkin takut taktiknya ketahuan nanti misalnya nih lu kasih tahu taktik di timnas nih. Tiba-tiba kan pemain-pemain yang lain, pemain Cosmo misalnya, wah udah tahu dia. Taktik setupnya kayak gini nih. Terus set piece kayak gini ya. Mungkin pertimbangannya itu ya, tapi kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas coach dari Iran yang sekarang itu berprestasi lumayan oke. Setidaknya sampai melaju ke babak final ini, dia tidak terkalahkan di fase grup. Iya benar-benar. Menang meyakinkan partai pertama lawan Brunei Darussalam. Betul. Itu berapa? 13-0. 12-0. Kemudian match kedua kita melawan Malaysia unggul 5-1. Itu Malaysianya soal pakai power play, mau ngejar dan dia terbunuh di situ. Match ketiga lawan tuan rumah Thailand kita sempat udah unggul 2-0. Cuman memang Thailand itu Kritsada dan kawan-kawan emang canggih banget ya. Betul. Bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sebetulnya kuncinya itu kita bisa lolos grup adalah ketika lawan Malaysia. Biasanya kan kalau Indonesia tertatih itu kalau lawan Thailand oke lah kita hitung hilang poin lah gitu. Jadi memang finalnya lawan Malaysia itu. Untungnya ketika lawan Malaysia kita unggul jauh. Betul. Malaysia lagi ada apa sih, Jik?
Lu dia di sepak bola jelek, di futsal jelek sih? Kayaknya lagi sibuk ngurusin Upin Ipin yang ada di sana. Kayaknya federasi mereka lagi bermasalah deh. Soalnya sepak bola dibantai sama Elkan Bagot dan kawan-kawan di AFF. Di futsal mereka dibantai juga sama kita. Ini kurang tahu sih, kalau isu-isunya sih banyak kepentingan politik ya di sana, di federasinya. Jadi lagi goyang nih sepak bola Malaysia. Goyangnya. Padahal kan JDT lagi oke-okenya. Jadi nggak berbanding lurus gitu loh coach. Antara liga yang jalan, kompetisi yang jalan sama timnasnya. Oh ya udah bagus lah. karena kalau Malaysia naik juga gawat juga sih. Ya dan kita ngomongin soal laga terakhir setelah kita ditahan imbang 2 sama lawan Thailand, kita kan langsung tancap gas tuh. Ya. Dan kita menang 11-2 lawan Kamboja. Nah di situ Runtuboy habis-habisan tuh. Nah itu kenapa coach pas laga terakhir kita habis-habisan, apa yang dikejar sebetulnya? Ya itu gol, pengen peringkat pertama kan harusnya. Oh biar selisih kita ketemunya sama runner up di grup lainnya. Iya tapi pada akhirnya kita tetap runner up karena Thailandnya juara grup, dan itu sedikit menguntungkan sih karena kita pada akhirnya juga ngelawan Myanmar yang per hari tadi kita kalahkan. Yang sepele ya. Gue tuh ada ngelihat tweet lo yang yang Indonesia pas match terakhir kita tidak menggantungkan. Oh iya, gimana tuh? Kita tidak menggantungkan nasib terhadap tim lain kan. Kalau Indonesia nih biasanya tuh kalau partai-partai terakhir tuh harus menunggu dulu nasib tim lain, bunuh-bunuhan. Kalau kemarin kita tuh udah dipastikan lolos di match terakhir. Kita match terakhir lawan Kamboja ngebantai. Habis gitu yang harus bunuh-bunuhan Malaysia dan Thailand justru kan gitu. Biasanya tuh di posisi yang harus bunuh-bunuhan tuh selalu Indonesia. Harus bunuh-bunuhan lawan tim lain. Kita harus mencetak lebih dari berapa gol, misalnya lebih dari 4 gol, lebih dari 5 gol. Di match terakhir tuh kita selalu menderita lah. Banyak kejadian kalau ikut AFF, entah itu sepak bola, entah itu futsal. Di match terakhir tuh kita kadang harus menggantungkan nasib terhadap tim lain gitu. Jadi kayak tim lain tuh harus kalah baru kita lolos, tim lain harus skornya berapa baru kita lolos. Nah kalau yang kemarin nggak terjadi, kita memastikan diri dengan nasib sendiri. Jadi kita gas dari awal, lawan Malaysia menang, lawan Thailand harusnya bisa menang, cuman nggak apa-apa, itu bagi gue sih udah oke banget ya. Di terakhir kita tancap gas, dan yang harus bunuh-bunuhan adalah Malaysia dan Thailand. Kelihatan kan? Betul. Malaysia lawan Thailand di match terakhirnya tuh seru banget. Banyak kasar. drama sana sini ya. Nah itu biasanya terjadi di Indonesia. Iya betul. Cuman kali ini terjadinya di Malaysia dan Thailand gitu. Dan akhirnya kita lolos ke semifinal. Di semifinal juga tampil meyakinkan. Nggak ada penderitaan yang bikin nggak deg-degan gitu. Biasanya kan kita ya benar-benar. Ada aja di partai-partai besar tuh ada aja 1-2 kesalahan. Cuman untuk edisi kali ini gue sangat respect dengan semua elemen yang ada di tim nasional saat ini. Pelatih, asisten pelatih, coach saya dan kawan-kawan, Suni Rizky dan kawan-kawan di tim pemain. Semuanya oke banget. Dan Runtuboy ya, catatan untuk Runtuboy sih. Runtuboy di match 1, 2, 3 itu belum dipasang sebagai reguler gitu. Dia masih kayak sering dicadangin, menit mainnya sedikit. Kata lu kan Runtuboy sering hilang bola tuh. Iya itu. Salah satunya kan Runtuboy memang tipenya kan meliuk-liuk dengan bola ya, show off, tidak terlalu into ke sistem gitu. Dia memang individualnya lebih jago gitu. Jadi kadang memang dapat liuk hilang bola, kita kena counter dan jebol gitu. Terus ketika defend, Runtuboy memang salah satu masalah Runtuboy kan adalah defense-nya yang selama ini selalu dikritisi bahwa defense-nya Runtuboy itu tidak terlalu bagus gitu. Iya, betul. Nah di 3 match awal itu memang ada beberapa kesalahan yang ketika Runtuboy bawa bola itu menyebabkan kita kebobolan gitu. Cuman ketika lawan Kamboja dia udah naik semifinal tuh. Oke juga puncak. Runtuboy udah kembali ke performa terbaiknya. Iya, dan sekarang Runtuboy juga bersanding dengan Musa dari Thailand untuk top skor sementara. Berapa gol dia? 8 gol. Udah 8 gol. Dicadangin aja Runtuboy 8 gol. Emang ini bocah ajaib ini. Tuh. Apalagi Runtuboy ada Evan kan sekarang, sesama Papua ada Marvin juga. Jadi secara kedekatan udah oke banget. Dan Evan juga menyusul dengan 7 gol. Evan mah ya udah lah ya. Evan salah satu elemen penting di tim saat ini menurut gue. Jadi lihat nggak gol di semifinal tadi? Oke, ini ya. Itu Zlatan, Evanovic banget itu memang Evanovic. Jadi untuk Evan semoga performanya terus baik di klub ataupun minimal di final dulu ini kita hari Minggu semoga Evan, Runtuboy, Suni Rizky, Anca semuanya pokoknya Albagir apalagi. Ini abang-abangan yang menurut gua ketika dia main tuh udah tenang aja. Albagir ya udah membuat lini belakang tuh tenang banget. Ada satu video yang viral di TikTok yang ketika fall itu lawan Thailand kalau nggak salah. Terus sama pemain Thailand tuh ditendang. Terus Albagir dengan kaki belakangnya diginiin. Oh iya. Untuk nepis bola. Terus tadi juga kan Myanmar dapat penalti
kedua ya gara-gara pelanggaran tapi ketahan sama Al-Baghir. Pokoknya Al-Baghir bisa setelah dulu kan ada kiper legendaris Yos Adi. Yos Adi ada si kiper dari Famos tuh siapa? Ferry Rotinsulu. Bukan. Marcus Harismola. Bukan. Aduh gue lupa lagi namanya. Si Jendri Pitoy. Bukan. Pokoknya sekarang Al-Baghir bersama Iksan, kiper keduanya kan Iksan, bisa membuat lini belakang tampil kokoh, sangat kokoh bahkan. Gua rasa salah satu kiper terbaik di AFF kali ini Al-Baghir. Selain emang kiper Thailand yang nomor 12 itu ya. Itu dia bisa golin juga. Kan gol Thailand kalau nggak salah dari dia kan. Kalau di Liga Woyo kayak situ loh. Kipernya sensitif sih. Bisa golin. Buat yang roaming silakan tonton Liga Woyo. Silakan tonton sensitif sih di Liga Woyo, itu ada kipernya itu kayak gitu kayak kiper Thailand. Benar. Jadi semua faktor-faktor yang mendukung kita modal untuk juara itu udah ada. Tinggal sekarang keberuntungannya aja. Karena ini yang selama ini Indonesia tidak punya adalah keberuntungan di partai-partai puncak. Betul sekali. Selalu ada aja di partai final. Kegagalan. Ya tapi semoga ini berkah Ramadan ya. Semoga aja ini ada kado untuk Indonesia di bulan puasa. Amin kan di partai final. Tapi menurut lo kalau persentase nih, kalau misalkan mudahan mana? Apakah lebih mudah Indonesia ketika bertemu dengan Thailand atau akan lebih mudah ketika Indonesia bertemu dengan Vietnam? Kalau harus milih sih Vietnam. Karena Thailand selain tuan rumah mereka punya kematangan yang sangat ini ya. Jadi tingkat kematangan pemain Thailand tuh pinter banget dan matang banget. Mereka tuh kemarin nganggap enteng kita, kaget gitu. Terus setelah itu kan baru mereka recovery dari 2-0, 2-1, 2 sama. Jadi kalau dikasih waktu agak panjang kita bisa bobol juga banyak. Jadi kalau bisa sih ya Vietnam ya. Cuman apapun itu, siapapun itu udah harus kita siap hadapi karena untuk menjadi juara kan kita harus bisa mengalahkan siapapun, termasuk Thailand. Sekalipun Thailand yang harus di final ya nggak apa-apa, hajar aja. Ya, tapi kan juga terlepas dari menang atau kalah nanti di partai final, yang jelas kan kita sudah lolos ke Piala Asia di Kuwait. Jadi selamat juga untuk tim nasional Indonesia futsal yang sudah lolos, memastikan 1 tiket ke Piala Asia, putaran final Piala Asia. Karena Asia Tenggara tuh 2 kali 2 kan. Yang masuk final ini berarti punya 2 tiket otomatis lolos ke Kuwait. Tanggal berapa? Di bulan September, tanggalnya masih belum tahu. Oh jadi nanti September ini timnas ini akan main di Piala Asia. Masih nunggu sidang isbat di sana. Oke, berarti masih ada kesempatan tuh untuk Bambang Bayu Saptaji. Iya, untuk membuktikan diri. Andre Kustiawan masih pada bisa masuk kan? Masih bisa. Terus siapa lagi? Saidan Syalubis. Masih banyak lah langganan-langganan timnas yang selama ini main di timnas yang untuk turnamen edisi kali ini belum sempat kebawa oleh si coach dari Iran. Coach, aku salut loh sama kamu. Oh iya, lu nilai Coach Hasyim sejauh ini gimana? Keren. Ya itu kita nggak main deg-degan gitu. Semuanya pasti semuanya pada percaya. Setelah Kensuke nggak ada kan publik tuh sempat menilai bahwa wah Kensuke itu udah pelatih terbaik loh, ada di hati kita gitu. Cuman ketika coaching dari Iran ini datang sekarang ternyata sama oke-nya. Karena kan kalau di Indonesia tuh kesulitannya bukan cuma lu jago taktik, lu harus beradaptasi terhadap budaya pemain Indonesia, budaya netizen, budaya asisten pelatih, budaya ini itu tuh harus bisa, semuanya harus bisa dirangkul gitu. Nah, gua rasa ini bisa sih. Ya karena pelatih 45 tahun ini juga bukan pelatih sembarangan kan. Bukan pelatih sembarangan. Dia legenda futsal Iran. Dan pernah membawa timnas futsal Iran tuh ke peringkat 3 Piala Dunia 2016. Iya. Dan juara di Piala Asia Futsal 2016 dan 2018. Iya, ya berarti semoga rezekinya juga ada untuk Indonesia ya. Iya, dulu juga kan ada Vic Herman dari Belanda. Oh iya, Vic Herman. Dia kayak paling jago kan di skena futsal lah gitu. Cuman ketika dia ngelatih Indonesia dia juga nggak bisa. Ada penolakan bahwa saat itu asisten tuh orang-orang Indonesia pengen asistennya dari Indonesia dong. Jangan lu kan pakai siapa dulu Yori. Kalau nggak salah. Jadi dari situ aja udah terjadi gesekan. Nah, kalau coach yang sekarang gua rasa gesekan-gesekan itu bisa diminimalisir. Dan prestasinya sekarang udah masuk final. Untuk tim yang persiapannya kurang dari 3 minggu masuk final lu udah jago banget lah gitu. Apalagi nanti berarti di Piala Asia kita masih punya persiapan yang matang dan gua rasa masih bisa berprestasi gitu. Ya semoga timnas Indonesia ya, timnas futsal Indonesia meraih hasil terbaik. Tugas kita tetap biasa berikan doa dan dukungan. Yoi. Berdoa, mendukung, dan kita serang IG-nya Runtuh Boy dan Evan untuk mendukung mereka. Gitu. Kasih semangat. Ya untuk yang reels joget-joget ntar dulu lah ya. Ntar kalau udah juara boleh lah. Udah juara boleh. Yang ini yang sundul-sundulan masukin ke tong gitu. Itu ntar aja. Nanti pas udah juara ya. Pas udah juara aja. Pokoknya semangat semuanya. Suni Rizky kita
titipkan semua perjuangan anak-anak kepadamu karena kamu adalah kapten di tim nasional kali ini. Parung Boys, semangat semuanya timnas Indonesia.